Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Kim dari Reskin Ali Android. Ini saya sih cuap-cuap nggak jelas ya. Jadi saya ingin membahas perang antara website builder atau website khusus Reskin. Di sini saya menggunakan 5 website. Yang pertama adalah app Geyser, terus ada Just App miliknya Om Ahmad, terus ada Andromo yang sering diodong, terus ada Reskin Ali Android miliknya Mbah Kim, terus ada Code Canyon ya. Hampir semua orang Indonesia pakai Code Canyon ya. Mau skripsi mahasiswa pun saya cek ada dari Code Canyon. Oke. Pertama app Geyser dulu. Kenapa saya pilih app Geyser dulu? Jadi gini Om. Jadi tahun 2013 saya tuh keluar dari Bank Mandiri dan berikhtiar untuk menjadi seorang developer. Waktu itu skill bahasa pemrograman saya itu Java-nya bukan Java Android Studio atau Java Eclipse, bukan. Tapi Java-nya NetBeans ya. Nah, Java-nya NetBeans. Sedangkan NetBeans itu kalau tidak salah ya pakai Symbian gitu kan ya, untuk Symbian Nokia, BlackBerry yang kayak gitu. Akhirnya saya cari tahu dulu ke sana sini, mencari referensi, jatuhnya oh ternyata membuat aplikasi itu perlu di coding, ada app Geyser gitu kan. Saya cobain. Dan aplikasi pertama saya itu adalah Learn Photoshop. Jadi bagaimana cara mengedit foto dengan Photoshop. Kontennya saya yang buat sendiri dari nol, karena waktu itu nggak kepikiran sama sekali untuk copy paste artikel punya orang lain ya. Karena saya punya website saya sendiri tentang Photoshop. Oke, terus saya buat yang web view. Ini tampilannya nggak seperti ini dulu ya. Tampilannya nggak seperti ini. Jadi saya pakai yang web view dulu. Nggak tahu sekarang ada atau tidak gitu. Nah, ini kayaknya yang website ini nih. Itu cuma satu-satunya aplikasi yang saya buat di sini, yaitu yang tentang Photoshop. Kenapa? Ternyata si app Geyser ini saya nggak tahu kalau sekarang, ini dulu ya, saya bicaranya dulu. Dia nebeng ID AdMob dia, ya. Jadi anehnya itu AdMob-nya bisa muncul dua, punya saya satu, punya si Geyser satu. Jadi bagi-bagi ya. Menurut saya, kata saya, memang gratis gitu kan, tapi waktu itu aplikasi saya sudah nyampe downloadnya hampir 2 juta download ya, hampir 2 juta download, kebayang lah. Tapi aplikasi itu kena suspend. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan kata for Photoshop. Waktu itu Learn Photoshop saja, downloadnya wah luar biasa itu, karena pesaingnya juga masih dikit. Karena saya nggak mau ada ID AdMob punya orang lain di aplikasi saya, akhirnya saya beli buku, kalau nggak salah Nazruddin Safaat ya, nama itu Nazruddin Safaat, tapi ini Eclipse ya. Tapi ini buku Android yang Eclipse. Dulu saya beli yang warna ini nih, 1, 2, ada 3 buku yang saya beli karena menurut saya bukunya Bapak Nazruddin Safaat ini sangat bagus. Tapi ya itu, dia Eclipse. Itu akhirnya saya pakai Eclipse, dari Eclipse Juno, Galileo itu saya pelajari. Dan kebetulan aplikasi yang saya buat itu, karena tadi Learn Photoshop, ada web view ternyata di panduan ini. Dan akhirnya saya buat, karena ketidaktahuan saya, package name dan keystore pas diupload nggak bisa. Akhirnya yang dari app Geyser ya saya matikan dulu ya. Saya ganti dengan aplikasi punya saya ya. Tapi saya lupa nih, yang 1 juta itu yang saya buat sendiri dari Eclipse atau dari app Geyser. Intinya adalah app Geyser memang bagus, gampang, tapi itu nebeng ID ya, nebeng ID. Jadi silahkan, bagi yang mau latihan ya silahkan pakai app Geyser yang ini ya. Saya rekomendasikan juga karena dulu saya sempat memakai app Geyser.
Nah, karena waktu dulu itu kemampuan ngoding saya di Eclipse ya masih dasar. Kalau nggak salah ada builder pertama dari Indonesia, bukan Just App miliknya Om Ahmad, bukan Androjek, bukan, tapi ada builder seperti AppGeyser buatan orang Indonesia juga. Bukan yang ini, yang tahu nanti komen di bawah ya. Tapi masalahnya dia ketahuan nebeng ID dia. Jadi dia bikin website tentang builder Android. Di TOS-nya itu dia nggak menyebutkan bahwa aplikasi yang dia buat di websitenya itu akan bagi hasil nebeng ID. Enggak, dia nggak tuliskan. Setelah rame, akhirnya dia buat sendiri TOS-nya di bawahnya bahwa nebeng ID. Oh, rame ya itu kalau nggak salah. Tapi saya lupa nama websitenya. Mudah-mudahan sih kalian juga lupa ya, biar terhindar dari gibah perduniaan Android. Tapi intinya adalah dulu bukan Just App yang pertama, bukan Androjek yang pertama untuk builder di Indonesia. Oke, kita akan membahas dulu Just App. Just App ini menurut saya bagus lah ya, menurut saya bagus. Cuman ya tadi tidak ada nebeng-nebeng ID kalau Just App, hanya saja ya harus langsung buat akun, beli akunnya saja. Beli akun saya nggak tahu berapa harganya, kita cek harganya ya di sini. Oh, ada yang untuk pelajar 99, 399, ada 1.400.000. Ini saya nggak tahu monetize-nya itu pakai iklan apa saja. Mudah-mudahan Om Ahmad ngasih saya akun untuk login ke sini, karena saya nggak berlangganan ya. Jadi mudah-mudahan dikasih akunnya untuk mereview dalam-dalamannya ya. Nggak disebutin sih masalahnya nih, apakah AdMove atau app login atau bisa backup atau cuman AdMove doang, saya nggak tahu ini. Terus fiturnya banyak ya, fiturnya tuh fiturnya banyak. Jadi silahkan kalian tentukan saja nanti apakah mau pakai yang Just AppGeyser atau Just App yang ini. Kalau menurut saya 99 murah lah ya. Tapi untuk 10 aplikasi yang 400.000 untuk 50 aplikasi. Kan kalau SC Alien mah 300.000 teh satu SC ya. Ya mungkin kelebihannya bisa unlimited bikin app doang gitu doang sih sebenarnya, hanya butuh kemampuan reskin. Saya nggak tahu nih dalamannya apakah menu-menunya bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita atau sesuai template. Nah, mungkin kelemahan-kelemahan dari si builder tuh emang ini, template-nya sudah disediakan, jadi kita nggak bisa se-fleksibel melakukan reskin. Hanya saja bagi kalian yang tipe pemain yang ingin beda dengan orang lain, ya pilihannya mendingan reskin. Tapi kalau misalkan tipe kalian adalah fast reskin, lah gimana wae masalah template mah paling ganti-ganti warna, saya sarankan untuk gunakan Just App yang ini ya. Tapi selain Just App, katanya ada di Indonesia itu Androjek, saya nggak tahu ya Androjek, intinya adalah, dan saya nggak kenal dengan orangnya, cuman kalau misalkan untuk Just App saya kenal lah ya. Kayak Andromo, saya juga nggak tahu nih dalamannya Andromo, karena seumur umur saya nggak pernah pakai Andromo. Tahu Andromonya itu justru dari waktu Get tahun 2018 ya kalau nggak salah. Get Android 2018 ada yang pakai Andromo. Untuk harganya ya lumayan lah, menurut saya sama-sama wae ya. Apakah ini per tahun atau selamanya saya nggak tahu. Ternyata kalau misalnya di sini dikasih ini ya, storage. Tadi Just App dikasih nggak sih? Enggak ya, nggak dikasih storage ya. Mungkin untuk pemain wallpaper MP3 mungkin ini. Terus ini unlimited project 100 GB storage. Ada native, AdMove, Facebook, Mopu, Bidding. Oh, nggak ada app login.
Oh mungkin Facebook bidding ini dimaksudnya apa, Pelopin mungkin ya, saya nggak tahu nih. Untuk template-templatenya ada nggak sih? Saya ya nanti yang punya akun saya ini lah ya, saya cobain, saya mudah-mudahan ada yang ngasih. Oh ini sama ya dengan Just App ya, saya Just App. Oh iya benar, hampir sama. Nggak ada template-templatenya ini. Ya bagi kalian yang punya akun dan mau saya review, bukan mau saya review ya, saya mau mereview tapi nggak punya akunnya ya. Mudah-mudahan sih ada yang ngasih. Apakah rekom atau tidak? Ya rekom saja ya, apapun juga websitenya, yang penting cuan, yang penting menghasilkan, mau dari app builder, mau dari Reskin. Ya tadi balik lagi, builder itu paling kita terbatasnya di template, gak bisa sefleksibel di Reskin. Coba kalian mau tambahkan iklan pangle, gimana caranya? Menghubungi admin? Enggak juga kan ya. Kalau ngereskin kan enak, tinggal ditambahkan SDK-nya. Saya nggak tahu apakah ini bagi hasil seperti app geyser kah, ID adbook-nya, atau enggak. Apakah ada yang berhasil dari Andromo? Kalau baca-baca di grup, banyak ya yang berhasil, malah ada yang miliaran gitu kan. Oke, kita lanjut ke Reskin Aliandroid. Ini punya siapa sih? Oh ini punya Mr. Kim. Punya saya sendiri. Skip lah, nanti aja ini mah. Intinya adalah si website ini mah memang niat jualan sebenarnya dia mah. Ya, kalian mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan orangnya langsung lah. Jangan saya review, kasihan dia kalau di review. Kenapa? Ya banyak kurangnya tuh. Template-nya sedikit lagi. Nggak kayak di Code Canyon ya, template-nya sedikit. Harganya juga rupiah lagi. Pokoknya skip. Jadi kita ke Code Canyon. Aliandroid juga jualan di Code Canyon, tapi sampai sekarang nggak di ACC ya. Nggak tahu kenapa, katanya tampilannya kurang menarik. Kacau sih Code Canyon. Saya ngupload 1 kali lagi, tampilannya kurang menarik. Nggak tahu kenapa, menariknya bagaimana kata saya tuh. Oke, Code Canyon. Kalau menurut saya di Code Canyon itu market yang bagus karena puluhan ribu developer ada di sini dan ratusan ribu template mungkinnya ada di sini yang bisa kalian beli. Murah-murah juga menurut saya. Dan paling juga yang kekurangan dari Code Canyon itu adalah masalah fast response untuk konsultasi kendala reskin si SC-nya. Karena untuk mereskinnya itu dibalasnya via email atau via komen ya. Beda dengan Alien. Beda dengan Alien. Kalau Alien kan pas respon ya, meskipun telat 1 jam. Karena ada grup telenya juga gitu kan. Kalau ini kan beda-beda developer, tergantung si developernya mau konsultasinya kemana. Dan ada biaya tambahan untuk konsultasi ya by Japri. Kalau Alien ya gratis. Tapi saya dulu juga beli kok di Code Canyon ya. Banyak SC saya juga yang dibeli di Code Canyon untuk untuk melihat codingannya. Karena saya kadang ini codingan ini kayak gimana sih? Kalau nggak nyari di GitHub, cari di Code Canyon. Misalkan kayak foto editor. Saya kan nggak tahu foto editor tuh konsepnya seperti apa. Nah beli dulu si SC-nya, dilihat ternyata seperti ini gitu kan. Rekomendasi kah? Sangat-sangat rekomendasi kalau untuk Code Canyon. Kalau untuk responnya saya nggak tahu ya, karena kalau misalkan mendengarkan curhatannya pembeli dari Code Canyon, memang katanya komennya
komen, balasnya di komen, dan itu pun bisa 1 hari ya. Saya juga punya satu SC, punyanya Om siapa, Om Dimas ya, Solo Droid. Sudah pasti ya, di Indonesia, orang Indonesia itu pasti punya SC Solo Droid. Saya punya SC-nya itu yang news, yang ini. Satu-satunya SC yang saya beli dari Om Solo Droid yang ini. Kenapa? Karena dulu waktu perpindahan dari EPP Geyser ke SC saya ke Eclipse itu, saya ya namanya juga masih belajar ya. Akhirnya beli dulu punya Om Dimas yang ini, yang Solo Droid ya. Apakah bagus? Bagus. Cuman ya itu, saya lupa kalau ini butuh hosting. Oke, sekian dari saya untuk cuap-cuap nggak jelas masalah mana mending bikin aplikasi, pilih builder atau reskin. Saya kembalikan ke kalian ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.